kanar yanar koşmaz Geleydon hayatını yaşar Kaderi değil vatımız Vay ki yaşar vatımız Kaderi değil vatımız Vay ki yaşar vatımız Ahmet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ya, tak asing lagi dalam rangka mentauhidkan diri kita, lebih bertauhid lagi, agar kita selalu berada di jalan tauhid, kemurnian tauhid, tauhid Nabi, tauhid para sahabat. Itu sudah pasti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apalagi kalau kejahiliaan itu dikemas dengan modernisasi, maka seolah-olah kejahilian itu seperti ajaran agama, hingga akan banyak orang yang terpengaruh, terpesona dengan keindahan jahiliyah itu, sehingga menjadi tolak ukur di dalam beragama. Itu yang banyak sekarang ya. Berkaitan kuburan, ya, berkaitan dengan kuburan. Bahwa kita mengetahui Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah Ta'ala, adalah dengan membenarkan berita yang beliau sampaikan, mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan menyembah Allah Ta'ala dengan apa yang beliau syariatkan. Keempat hal itulah yang merupakan bukti kecintaan dan ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan dalam menjunjung Isa alaihissalam.
Sehingga pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuli." Itu. La tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji. Ini kan sekarang kalau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik selama syar'iyah itu. Tetapi kalau sudah berlebih-lebihan, namanya berlebih-lebihan ini cinta buta. Cinta tidak pada tempatnya. Artinya cintanya itu sudah tidak melalui syariat. Kalau dalam dunia cinta manusia ya antara pria dan wanita itu yaitu melakukan sesuatu ketika belum ada hijab pernikahan itu. Nah, itu namanya cinta berlebihan. Menyerahkan dirinya sebelum terjadi akad. Itu namanya cinta berlebihan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan cinta berlebihan umat Islam kepada Nabi Muhammad, yaitu memuji-muji Nabi Muhammad tidak secara syar'i gitu. Memuji-muji Nabi Muhammad di luar batas syar'i. Memuji saja itu berlebihan. Akibatnya saudara, ketika tidak syar'i saudara-saudara, maka pujiannya itu menjadi pujian yang batil. Nah, kalau sudah pujian batil, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan la tutruni kama atratin nasara. Janganlah engkau berlebihan seperti orang-orang Nasara berlebihan Ibna Maryam kepada yaitu anaknya Maryam, Isa Al-Masih. Apa berlebihan? Sampai dituhankan saudara-saudara. Lah, kalau sekarang banyak orang itu memuja-muja kuburan sampai dituhankan, banyak itu. Aduh, kuburan dimuliakan sedemikian rupa seolah-olah yang ada di dalam kubur itu hidup, lalu berbicara dengan mereka, lalu mereka itu ikut-ikutan berbagai macam kebiasaan yang tidak diajarkan oleh Islam dilakukan di kuburan. Bahkan lebih dari Yahudi kadang-kadang saudara. Itu bagaimana sebenarnya menurut Islam? Nabi saja itu menuntut supaya Nabi tidak diperlakukan berlebihan. Sebagaimana kebiasaan Nasara yang berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Innama ana abdun, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba Allah, Abdullah. Faqulu, lalu katakanlah Abdullah wa rasulihi, yaitu Abdullah hamba Allah dan Rasulnya. Itu cukup katakan Allah, Nabi Muhammad itu adalah abdun. Jangan ngomong Nur Muhammad ini segala, itu syirik itu. Apa? Apalagi kemudian Ahad dijadikan Ahmad itu syirik akbar itu. Masa dari Ahad, sifat Allah yang Ahad lalu dirubah menjadi Ahmad? Ini kesyirikan besar kayak Nasoro itu. Sebagaimana yang difirmankan oleh disabdakan oleh Rasulullah, jangan berlebihan. Jadi la tutruni kama atratin nasara, la tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebihan sebagaimana Nasara berlebihan. Yeah. Kenapa Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akan memberikan syafaat kepada umatnya, masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat yaitu Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah. Nah, itu juga aku itu, katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi, aku itu tidak berkuasa menarik mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri, kata Rasulullah SAW, yaitu memberikan manfaat. Walau darran, juga tidak bisa menolak mudarat. Lah, buktinya ya bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menolak mudarat itu. Masih ingat perang Uhud ya? Perang Uhud masih ingat kan? Nabi Muhammad tuh kalah teruk, kata orang Malaysia itu.
sampai terluka, sampai giginya kena panah, itu kena apa? Kena tombak dan sebagainya. Tapi Allah masih melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan risalahnya itu. Itu satu bukti kemanusiaan Nabi Muhammad. Jadi aneh, Nabi Muhammad sendiri itu tidak bisa memang secara bukti, fakta dalam berbagai macam peperangan menolak mudarat. Kalau ada yang bisa ketika itu, yaitu pada saat berlangsung yang namanya mukjizat, dan mukjizat tidak terus-menerus terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguji kehambaannya dan kerasulannya. Itu masih ingat ya? Jadi di situ jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biiznillah. Nah, jadi di sini illa masya Allah, melainkan atas kehendak Allah. Itu baru bisa, saudara. Walau kuntu. Oh, ini coba bayangkan. Walau kuntu. Seandainya aku jadi a'lamul ghaib, mengetahui ilmu gaib, la istaksartu minal khair, sudah pasti aku akan mengumpulkan banyak kebaikan tuh ya. Misalnya kalau orang tahu ilmu gaib, oh kan begini ya. Oh besok saya mati. Ini saya harus banyak beribadah sekarang, harus di masjid selama 24 jam. Ya misalnya. Atau dikasih 1 minggu. Kamu sebentar lagi 1 minggu lagi mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, harta-hartanya diberikan semuanya itu. Hartanya bersedekah kepada siapa saja. Benar apa perkataan dari Al-Quran ini? La istaksartu minal khair. Pasti aku akan mengumpulkan berbagai macam kebaikan untuk meringankan, yaitu pertanyaan-pertanyaan Allah kepadaku nanti. Kan begitu kalau ada orang yang ilmu tahu gaib. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku ilmu gaib. Bohong itu. Mau indigo kayak mau siapa. Itu semuanya pembohong. Jadi tidak benar ya. Kemudian wa ma massani as-su', dan sudah pasti kalau tahu ilmu gaib tidak akan terjadi, yaitu hal-hal yang jelek terjadi kepadanya. Artinya wa ma massani as-su', kejelekan itu tidak akan menimpa aku karena aku tahu besok ada bencana, oh ya, menghindar, pergi dari akan tempat bencana di tempat bencana yang akan terjadi itu, pergi dia mengungsi untuk bisa menyelamatkan diri. Kan iya kalau tahu ilmu gaib. Lah buktinya di Aceh waktu tsunami, siapa sih yang tahu sok ilmu gaib? Ar-Razi kali. Coba siapa yang tahu ilmu gaib tuh? Jadi sekarang banyak tahu istilah alam ma'rifat tuh pembohong semua itu. Ngomong ngalor ngidul doang. Oh saya tahu ilmu ma'rifat dan sebagainya. Kalau memang tahu ma'rifat seperti itu, mengetahui rahasia Allah dan sebagainya, wah, itu kedudukannya lebih hebat dari Nabi itu. Nabi saja nggak bisa menyelamatkan sahabatnya ketika itu ya. Coba baca sejarah Islam tuh. Kalau ingin ngerti, ada nggak yang diunggul-unggulkan seperti ulama-ulama sekarang ini? Kan nggak ada itu. Nah, itu ya. Jadi, in ana, katanya, aku tidak lain illa nadhir, melainkan nadhir, orang yang memberikan peringatan, ancaman, mengingatkan umatnya, kaumnya dan sebagainya, supaya mereka itu menyadari hakikat imannya, gitu. Menyadari dirinya sebagai hamba Allah, bahwa sebagai hamba Allah harus berbakti kepada Allah, harus beribadah dan bertauhid kepada Allah. Jadi in ana illa nadhirun wa basyir. Itu ya, basir. Apa basir? Busro. Kabar gembira, memberikan kabar gembira gitu. Kabar gembira kepada umatnya. Yaitu sesuai dengan ketentuan yang dikabarkan oleh Allah dari langit. Tuh. Apa itu oleh Allah dari langit? Al-Qur'an. Firman Allah, wahyu ya, wahyu Allah diturunkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Liqaumi yu'minun,
Wa basyir liqaumi yu'minun, yaitu bagi kaum yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada rukun iman itu, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mendapatkan basyir dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi tidak ada ya ilmu gaib. Nah, sekarang para kuburion itu tahu kan bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kuburan dibangun, tuh ya. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Laula dzalika abriza qabruhu, ya. Laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasiya ayyuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan dinampakkan, hanya saja beliau takut atau ditakutkan kuburnya akan dijadikan masjid. Ini maksudnya begini ya, bukan berarti kuburan itu dibangunkan masjid di tengah-tengah kuburan. Enggak, langsung kuburannya di bawahnya masjid. Bukan begitu yang dimaksud. Yaitu tatkala kuburan-kuburan orang mulia itu dijadikan masjid, tempat bersujud, maksudnya itu. Kuburan itu dijadikan tempat bersujud, yaitu tempat beribadah. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat mengapa kemudian Aisyah menyembunyikan kuburan itu, supaya tidak dimuliakan oleh orang-orang. Menjaga agar kuburan Nabi Muhammad tidak dikultuskan ketika itu. Tapi karena zaman berganti zaman, hari berganti hari, tidak ada yang bisa mencegah kesyirikan itu muncul lagi. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ajaran Quran, mengatasnamakan ajaran hadis, yaitu memuliakan kuburan tadi. Berusaha mencari kesempatan untuk memuliakan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh orang-orang sekarang ini itu ya. Jadi itu salah satu hadis. Ala wa imma man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Inni anhakum an dalik. Ini sabda Rasulullah sebelum wafat itu dikatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur nabinya dan orang-orang soleh lah. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Jadi beribadah. Nanti kita menonton ya, orang-orang tempat ibadah ini bisa ditonton itu. Bagaimana mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas sekali. Umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh. Yaitu dikatakan tadi, ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kamu kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihum. Mereka menjadikan kuburan nabinya wa salihihim, dan kuburan para orang-orang soleh al-masajid, yaitu masajidah, sebagai masjid. Ala fala tattakhidu, maka ketahuilah, janganlah engkau jadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhakum andalik, aku melarang dari yang demikian itu. Nggak boleh itu. Jadi sekarang bukan seperti yang saya katakan, makin menjadi-jadi itu menyembah kuburan. Naudzubillah min dalik. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam sebuah hadis sahih, Allahumma la taj'al qabri wasnan la'anallahu qauman ittakhadhu quburi anbiya'ihim masajid.
Allahumma ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala. Sampai suatu saat Nabi juga bersabda, la tattakhidu qabri aidan. Jangan kau jadikan kuburanku itu tempat berhari raya. Lah sekarang setiap hari raya meramaikan kuburan malah itu. Menyemarakkan kuburan, datang berduyun-duyun memenuhi kuburan, jadi silaturahim ke kuburan gitu. Banyak salah. Nah, ini kita akan melihat hal itu ya setiap terjadi hari raya. Wah, berduyun-duyun, berdatangan dari mana-mana itu memuliakan kuburan. Ini yang salah. Kemudian laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadu kubur anbiyaihim masajid, yang telah menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sujud. Nah, kita lihat ratapan orang-orang Yahudi itu. Kemudian bagaimana Nasara menjadikan rumah-rumah masjid itu seperti rumah-rumah ya. Udah gede kuburannya itu dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sekarang umat Islam ada yang begitu. Itu yang bisa ditonton tadi itu. Itu luar biasa ya. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu, ajaran tawassul, istighatsah yang dibenarkan oleh Allah ini contoh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Jadi coba, dia tidak mengatakan bi Muhammad, wahai zat yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Bi rahmatika astaghisu. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bukan istighatsah dengan kuburan. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah, enggak usah pakai maklar gitu. Wa idza istat'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Jadi ajaran tauhid seperti itu. Orang-orang yang memuliakan kuburan dengan berbagai macam cara itu di luar tuntunan syariat Islam. Sudah pasti bagi mereka yang berakal sehat tidak akan menjadikan kuburan sebagai tolak ukur keimanan dan ketakwaan. Tolak ukur keimanan dan ketakwaan dengan mengamalkan perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah Nabinya, amalan sunnahnya, bukan amalan-amalan bid'ah. Ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.